Benny Murdani adalah salah satu dari tokoh militer yang unik selama Orde Baru. Pada mulanya yang unik itu, yang dianggap orang kuat kedua, itu adalah Jenderal Sumitro, Panglima Kopkamtib waktu itu. Tapi setelah konflik Malari, Sumitro terdepak dari ABRI dan pensiun masih sangat muda. Artinya dia sudah keluar dari ABRI. Nah, kemudian Pak Harto mengangkat Benny Murdani. Waktu itu Benny Murdani kuasa usaha Indonesia di KBRI Seoul, Korea Selatan. Pak Harto lagi repot waktu itu karena keributan di kalangan Intel pasca Malari. Tuh, pada saat Malari, menjelang Malari, pasca Malari. Atas nasihat Ali Murtopo, Pak Harto mendatangkan Benny dari Seoul. Diberi kekuasaan besar sekali, menguasai 6 lembaga Intel pada waktu itu, dan dengan cepat pangkatnya naik, mendapat kekuasaan besar, menjadi orang kepercayaan, security guard, kepercayaan Pak Harto. Pada akhirnya Benny diangkat menjadi Panglima ABRI, pangkatnya bintang 4 jenderal. Suatu hal yang menarik, kalau tidak dikatakan kontradiksi, ironis, whatever you wanna call it. Karena Benny itu pangkat terakhir, jabatan terakhir di dalam tentara adalah Komandan Batalion RPKAD. Dia tidak pernah masuk sekolah staf. Dia tidak pernah menjadi tentara. Itu harus berpindah-pindah teritorial, pendidikan, staf segala macam. Itu persyaratan untuk menjadi pemimpin ABRI. Okay. Itu tidak pernah dilalui oleh Benny. Seperti saya citrakan di buku, Jenderal Sumitro yang sudah pensiun, tapi masih punya hubungan dengan Pak Harto, menyarankan supaya Benny dijadikan Kowilhan dulu. Beri dia pengalaman teritorial. Tapi Pak Harto mengatakan nggak ada waktu lagi. Benny pun menjadi panglima. Okay. Dia tetap menguasai Intel. Nah, terjadi lagi hal yang aneh di situ. Panglima itu pengguna intelijen. Sedangkan Intel itu penyedia intelijen. Jadi dikuasai semua oleh Benny. Nah, apa yang terjadi? Benny slowly mengontrol ABRI. Menguasai ABRI dengan di satu pihak dia menguasai Intel, di pihak lain dia adalah menguasai komando. Pada suatu kali Soeharto menyadari bahwa ini berbahaya Benny ini. Dan Benny memang menunjukkan tanda-tanda mengalihkan loyalitasnya dari Soeharto kepada lembaga ABRI. Kemudian pengalihan ini mendapat dukungan dari banyak perwira tinggi ABRI waktu itu. Nah, ini bagi Soeharto ancaman. Maka pada suatu hari, beberapa hari sebelum waktu biasanya Panglima diganti, mendadak Benny diganti. Sesudah itu terjadilah apa yang banyak orang dengar ceritanya, debennyisasi. Soeharto membersihkan dari dalam ABRI orang-orang yang dianggap pengikutnya Benny Murdani. Karena Soeharto takut Benny menjadi ancaman. Kita tidak tahu apa benar ancaman apa tidak. Tapi yang penting kan persepsi Pak Harto. Bahwa Benny dan pengikut-pengikutnya, perwira-perwira binaannya, itu ancaman bagi kekuasaan Soeharto. Secara langsung tidak. Tapi Anda harus ingat waktu itu Pak Harto sudah sangat sepuh, sangat tua. Usianya sudah 70 tahun lebih dan sakit-sakitan. Benny Murdani dan perwira-perwira tinggi ABRI di sekitarnya itu tidak ingin kekuasaan dari tangan Soeharto jatuh ke tangan sipil. Dan itu Soeharto, Presiden Soeharto tadinya itu dari awal itu tahun 80-an sudah mulai mensipilkan Golkar. Membuat Golkar lebih independen terhadap ABRI.
Padahal Golkar itu dulu adalah partai yang dibikin ABRI untuk mengelola politik di bawah kendali ABRI. Mereka tidak senang itu. Nah, tapi Soeharto pintar. Soeharto itu secara konsisten menjaga tentara itu tidak kompak. Tadi sudah saya katakan, ancaman kepada kekuasaan pemerintahan otoriter itu tidak dari sipil. Sipil nggak ada kekuatan apa-apa. Ancaman itu kan dari tentara. Nah, bagaimana supaya tentara tidak menjadi ancaman yang serius? Bikin tentara itu tidak bersatu. Ini juga yang dilakukan Bung Karno sebelum Gestapo. Bung Karno membuat angkatan darat itu tidak akur dengan angkatan udara. Begitu. Nah, Pak Harto melakukan itu lagi. Hal-hal seperti ini biasa pada pemerintahan otoriter. Kalau potensi musuh itu bersatu, maka kekuasaan itu terancam. Nah, itulah yang terjadi. Jadi di satu pihak ada tentara yang ikut Benny Murdani, di pihak lain ada tentara yang tidak digalang, tidak berhasil digalang oleh Benny, atau bahkan disingkirkan oleh Benny, dan itu yang dimanfaatkan Soekarno untuk mendukung kekuasaan Soeharto menghadapi Benny dan pengikut-pengikutnya. Kerinduan itu sesuatu yang entah apa seluruh dunia, apa cuma Indonesia. Saya ingat waktu saya kecil, zaman revolusi di Sulawesi Selatan, orang-orang tua itu suka cerita tentang zaman normal. Ketika harga beras 1 sen. Pada waktu itu keadaan ekonomi itu kan kacau. Sulawesi Selatan itu kacau. Ada gerombolan, ada apa begitu. Kar Muzakar, ada Usman Balo, macam-macam. Sehingga kalau kita berkendaraan dari Makassar ke Parepare, zaman itu kita harus dikawal oleh panser. Kalau tidak, kita dicegat oleh gerombolan, banyak orang yang tertembak, mati, dan orang-orang dirampok. Pada zaman itu orang mengingat zaman kolonial. Ketika apa yang mereka sebut sebagai zaman normal. Nah, sekarang ini gonjang-ganjing. Anda menteri saja, tidak ada jaminan besok pagi Anda jadi menteri. Jadi ketidakpastian itu begitu tinggi. Harga-harga tidak ada jaminan stabil dan sebagainya. Sehingga orang mulai mengingat masa lalu yang indah. Masa lalu yang indah, masa lalu itu ada kecenderungan kita meromantisir, membuat itu romantis, kita kenang itu sebagai indah. Padahal kita tidak realistis. Sebab kekuasaan Soeharto yang kita rasakan indah, sekarang kita lihat sebagai indah, itu ongkosnya kan mahal. Ongkos sosial, ongkos politik, ongkos ekonomi. Dan sekarang di zaman Orde Baru kita mencoba, di zaman reformasi, kita mencoba memperbaiki itu. Ini utang kita atau bayaran kita kepada apa yang kita sebut zaman normal dulu.